Guys, jadi di video kali ini ya sebenarnya nih apakah peluang? Aku juga nggak tahu ya. Jadi gue coba bantu analisa ya, dan gue coba melihat lebih dalam lagi perusahaan ini secara spesifik ya. Kita bakal ngebahas ini guys, oke? MTLA, Metropolitan Line ya. Jadi ini boleh dibilang salah satu perusahaan properti. Dia masih under value dan dia agak kurang liquid sebenarnya sih ya. Cuman dari kinerja gue lihat kayak bagus banget sih. Coba, jadi gue pengen analisa bareng sama kalian juga. Jadi sebelum itu, seperti biasa, disclaimer on, buka jika menjual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi ini benar-benar edukasi. Gue tahu kalian gimana cara kita nge-screening saham, analisa saham, bagaimana kalian untuk bisa mengetahui ini perusahaan bagus atau enggak dari sini, ya. Oke. Ya, analogi gini lah. Ya, lu beli saham tuh macam PDKT, cuy. Kalau lu yang masih single atau masih jomblo ya, atau lu memang jomblo, memang nasib lu jomblo aja, cuy. Ya, karena lu gini aja, lu beli saham aja nggak bisa PDKT sama saham, coba lagi sama cewek, cuy. Ya, jomblo selamanya lu, cuy. Oke, jadi hati-hati, lu mesti bisa teknik PDKT. Nah, ini sekarang gua ngajarin teknik PDKT gimana nih, ya. Oke. Tesis investasi dari ini perusahaan ya, kenapa menarik? Ya, developer properti menengah dengan track record jangka panjang. Pastinya udah panjang banget deh. Neraca relatif sehat dibanding banyak emiten properti Indonesia. PBV sekitar 0,7 sehingga market menghargai perusahaan di bawah nilai bukunya. Memiliki recurring income dari hotel, mall, dan properti komersial sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan rumah. Fokus pada segmen middle income yang lebih resilient dibanding properti premium. Nah, ini kita ngomong bagian terakhir dulu, poin terakhir ya. Fokus pada segmen middle income. Nah, permasalahannya ini masih banyak tantangan ya, terutama untuk middle income. Oke, seperti kalian ketahui di berita-berita juga ya, bahwasannya sekarang kan kita udah nggak punya gap lagi middle income kita udah malah menurun jadinya gitu loh. Jadi orang yang menengah ini udah hilang lah. Jadi sekarang gapnya itu adalah yang miskin dan yang kaya. Menengah ini udah hilang lama-lama karena memang kan kena gejot sana sini ya. Oke, belum lagi inflasi ya, belum lagi pajak and everything lah, itu semua lah penyesuaian ya, yang mungkin untuk middle income ini kita masih butuh proses ya supaya mereka bisa kembali lagi gitu semua. Oke, and anything lah, namanya juga inflasi, we never know. Jadi dari itu semua kalian itu bukannya fokus ke masalahnya tapi lah peluangnya. Nah, karena kita udah tahu ini poin utama dia fokusnya ke middle income, berarti ini peluang banget dong. Oh iya jelas, karena middle income lagi tertekan. Oke, kalau dari berita-berita yang keluar ya. Tapi nyatanya, ya maybe yes, maybe no juga, kita nggak tahu cuy. Oke, jadi yang penting kita fokus ke apa yang bisa kita analisa dan bisa kita kontrol. Seperti kata Warren Buffett. Oke, kalau memang berita bilang kayak gitu, berarti itu peluang buat kita di sini. That's it. Ya. Memiliki recurring income dari hotel, mall, dan properti, boleh dibilang gini ya. Gua itu langsung lihat di lapangan ya beberapa properti milik dia, dan teman gua bahkan beli rumahnya juga di sana. Memang jujur gue bilang klasternya bagus, enak, murah juga, cuma 2 miliar ya. Jadi memang fokusnya tuh untuk middle income sih dia sih. Ya, jadi bukannya sampai gila-gila gimana. Paling gede kemarin gue nanya rumah cuma 5M. Which is juga nggak mahal, murah cuy gitu loh. Jadi dari sana gue belajar bahwasannya iya ini berarti benar-benar fokusnya middle income gitu loh. Makanya kenapa gue bisa bikin modul ini buat kalian semua. Jadi teman-teman mesti belajar juga bagaimana cara melihat dari sudut pandang lapangan langsung sih. Data di lapangan bagaimana langsung. Lu mesti turun lapangan. Kalau nggak turun lapangan nggak bisa cuy. Kita nggak bisa bergantung sama influenza atau data-data disajikan karena data bisa dimanipulasi. Lu mesti langsung turun lapangan. Kok lapangan nggak bisa berbohong cuy. Ya analogi gini lah. Lu pacaran nih, ya. Lu bilang, halo babe, kamu di mana? Gue lagi di rumah mager nih. Lu di mana babe? Mau keluar nggak? Nggak lah, gue lagi di kamar mager, nggak mau dulu deh. Tapi dia sama cowok lain, lu kan nggak tahu kan? Atau mungkin yang cewek dia sama cewek lain. Ayo gimana? Ya, lu mesti langsung datangi dia ke rumah dia, beneran dia mager gak? Atau lagi merasa nama cowok lain atau cewek lain ya? Lu mesti seperti itu. Jadi ini nama analisa lapangan. Jangan mau dibodoh-bodohi sama propaganda gitu loh. Kalau enggak, lu gimana sih? Gitu. Ya, kita sendiri juga bisa bikin propaganda juga. Halo, babe, lagi di mana? Lagi di restoran. Sama siapa? Keluarga. Padahal sama pacarannya lagi dinner cuy. Gila, main dua di belakang cuy. Ya kan? Nggak tahu kan? Nah, kayak gitu analoginya lah. Analogi simpel lah ya. Kalau jomblo mah nggak bakal ngerti sih. Ya. Oke, jadi itu dari sisi tesis investasi. Kenapa dia menarik? Ya, dari ini ada 5 poin dari gua pribadi. Jadi, again, disclaimer on. Ini pribadi gua pandangan. Mungkin kalian punya pandangan sendiri. Silakan tulis di kolom komentar. Oke? Lanjut. Nah, kenapa tidak menarik? Nah, dari sisi kenapa nggak menarik dulu. Jadi, kita mesti lari 2 sisi, guys ya. Gua tuh selalu ngajarin teman-teman untuk selalu melihat dari 2 sisi. Jangan pernah jadi buzzer. Kalau lu suka, bilang suka, nggak suka, bilang suka. Tapi lu mesti bilang dua-duanya. Lu sukanya apa, nggak sukanya apa, plus minus. Lu mesti netral, cuy. Jangan jadi buzzer kita ngomong, ya.
Kenapa tidak menarik? Pertumbuhan laba tidak konsisten. Nah, karena dia properti. Kedua, industri properti sangat cyclical. ROE masih relatif rendah untuk ukuran bisnis berkualitas tinggi. Value unlocking aset sering memerlukan waktu sangat lama. Jadi kayak gue bilang, properti itu memang di akhir baru bisa rally. Kenapa? Ya, kalau ekonomi masih belum stabil, ya, tekanan masih sana-sini, ya otomatis siapa juga mau beli rumah gitu loh. Ya, harga rumah bakal gitu-gitu aja. Sampai kita masih nunggu lah ya, Kak Feni Rose ya, wah harga rumah udah naik nih, ya itu berarti udah rally tuh properti. ya kan nih kayak gitu, wah ini rumah bagus banget, harga udah naik, udah mulai mahal, ya itu baru namanya properti naik. Jadi ciri-ciri kalau properti udah mau rally itu harga rumah naik semua, kayak gitu ya, oke. Jadi masih lama lah inilah. Jadi kalian justru kok nanya gua, bang, kapan waktu yang tepat untuk beli saham properti? Ya sekarang. Kalau mau cari saham properti itu sekarang belinya, bukan nanti udah dipucuk semua cuy, udah telat. Oke. Ya, jadi masih murah-murah semua, valuasinya ya sikat gitu. Nah, dari GCG ada pengendali. Ini gimana? Positifnya apa? Beroperasi lebih dari 30 tahun ya, tidak memiliki kontroversi tata kelola besar yang dikenal publik. Manajemen relatif konservatif. Tidak terlalu agresif menggunakan utang. Oke, ini catatan buat kalian ya. Capital allocation masih lebih fokus ekspansi organik dibanding buyback agresif ya. Dividen payout relatif moderat 18% laba 2025. Kesimpulan GCG berada di atas rata-rata sektor properti Indonesia. Meskipun belum mencapai level elit, alokator seperti yang dicari Warren Buffett sih. Oke. Jadi penilaian cukup baik sih menurut gua sih. Ya, jadi setelah gua coba lihat sana sini lagi, penilaian ini GCG masih oke sih. Ya, GCG bisnis boleh dibilang level 3 tapi bukannya wow banget, tapi level 3 biasa aja sih. Standar aja lah kita ngomong lah, karena memang dari kinerja dia juga bagus. Dia itu juga kita bilang apa ya? Dia itu daripada buyback, dia itu lebih fokus ke ekspansi. Jadi dia punya uang itu fokusnya ke ekspansi terus gitu, daripada buyback saham terus. Jadi gue tuh sebenarnya suka perusahaan seperti ini. Dan dia bagi dividen juga bukan gede-gede amat gitu loh. Cuma 2%, 3% yield gitu aja. Which is itu kan bisa menjaga dia punya konsistensi, ya ekuitas dia. Sehingga ekuitas itu bisa dipakai untuk nambah land bank baru atau mungkin untuk pengembangan tanah-tanah mentah. Jadi di sana mereka sebelum properti rally, mereka udah bangun dulu nih fondasinya semua nih. Jadi habis itu ketika nanti ekonomi udah mulai jalan, ya mungkin penyesuaian kita udah kena tepat sasaran semua ya, dan proses-proses ini berjalan dengan lancar ya, everything is very good and everything is fine. Bisa jadi gue juga beli rumah di sana juga nanti ya ini mungkin bisa rally gitu loh ya, seperti itu. Mungkin salah satu dari kalian juga beli rumah di punya si MTLA ini, we never know cuy. Oke, jadi ini tinggal tunggu momentum aja sih sebenarnya sih. Karena kita nggak bakal selama di bawah. Ya, hidup itu cyclical lah kita ngomong lah. Hidup juga cyclical, cuy. Bisa di bawah, bisa di atas. Oke, ya. Ya macam kalian lah yang pacaran lah. Ya kadang mau putus, kadang mau nyambung lagi. Emang kayak gitu, cuy. Oke, yang jomblo nggak bakal relate sih kalau jomblo sih ya. Oke, lanjut dulu. Model bisnis, MTLA menghasilkan uang dari yang mana? Development revenue, penjualan rumah, penjualan ruko, penjualan apartemen, landed housing ya. Recurring income ya, revenue dari mana? Hotel, mall, commercial property, rental income. Kombinasi ini membuat pendapatan lebih stabil dibanding developer yang hanya mengandalkan pre-sales. Jadi dia itu memang banyak banget dia punya modal bisnis, sehingga dia itu bisa ngejaga cash flow dia. Jadi nggak melulu soal masalah rumah gitu loh. Ya analoginya lah ya. Lu pacaran sama cewek lu nih atau pacaran sama cowok lu nih, lu tahu dia suka, mungkin cewek lu suka K-pop, mungkin cowok lu suka K-pop juga, nggak tahu yang bi ya, karena jarang banget sih. Lu jangan beli merchandise K-pop terus gitu loh, ya bawa dia ke konser lah sesekali gitu loh, ya kan bikin orang seneng gitu loh kan, ya kayak gini lah kira-kira analoginya. Jadi di sini dia itu bisa ngejaga dia punya modal bisnis gitu, kayak apa cash flow dia. Jadi kalau waktu properti belum rally, dia kan masih punya utang lah, ya kan, apalagi belum lagi suku bunga kok dinaikin lah, itu semua. Jadi dia untuk ngejaga dia punya kestabilan cash flow di dalam perusahaannya atau ekuitas dia supaya nggak negatif dan dia masih bisa konsisten bayar dividen meskipun nggak gede, kecil ya. Jadi dia butuh beberapa segmen-segmen tertentu untuk ngejaga dia punya stabilitas dalam perusahaannya. Jadi teman-teman mesti ngerti, paham sampai sana. Kalau teman-teman nggak ngerti perusahaan yang seperti apa, sistem bisnisnya, lu nggak bakal ngerti juga lu beli saham apa gitu loh. Oke, jadi teman-teman mesti paham banget gitu loh. Kalau ini kan gue udah jelasin kasih kalian, gue udah analisa sendiri, gue jelasin kasih kalian. Ini waktunya kalian cara analisa seperti itu, ya. Kerangka seperti ini yang gue sajikan buat kalian semua. Oke, cara lihatnya seperti itu. Keunggulan kompetitif dari mode-nya apa aja nih? Mode utama, brand Medland. Nah, ini brandnya bagus banget memang. Nah, teman gue beli rumah di sana juga, dan gue memang pengen beli rumah di sana juga sih. Sudah dikenal luas di segmen middle income. Land bank-nya, aset tanah telah dimiliki sejak lama, menciptakan biaya akuisisi yang lebih rendah. Nah, ini masalah land bank ini. Land bank dia memang bukan yang luar biasa banget.
Gua kalau nggak salah gua hitung terakhir kali itu cuma sekitar berapa puluh triliun. Cuman memang dia tuh lebih rendah, rendah, boleh bilang biaya lah kita ngomong lah, operasional lah kita ngomong lah. Jadi biaya akuisisi lebih rendah gitu loh. Ya biaya akuisisi lebih rendah, jadi dia tuh bisa fokus untuk pembangunan aja. Pematangan dia punya lahan mentah, kita ngomong seperti itu. Jadi teman-teman mesti ngerti. Ya apalagi bisnis properti itu bukannya simpel banget, karena bisnis properti segmennya banyak. Ada perhotelan, ada mall, ada apa lagi? Ada kos-kosan, ya, ada gedung perkantoran, ada tanah kapling ya, tempat bangun industri itu semua, tempat bangun pabrik gitu. And anything man, rumah tapak, mau tapak mana, rumah middle income kah, rumah elit kah, atau rumah subsidi, anything bro, lu mesti ngerti banget. Ya jadi kalian mesti ngerti kalau yang beli properti apa, kenapa properti gua nggak rally ya, bisa jadi properti lu beda cuy. Gitu. Oke? By the way, aku bilang sama kalian ya, fokus gua, ini banyak orang komplain ke gua nggak peduli. Fokus gua tuh cuman fokus ngebantuin ya bener-bener newbie atau kesasar doang. Lu kalau memang ngerasa udah jago, nggak usah nonton video gua. Ya, gua nggak peduli soalnya. Oke, fokus gua tuh nolong orang. Oke, kalau udah jago nggak usah. Ya, gua lanjut dulu karena orang komplain, ada fuck seperti gua lah, gua mau bahas saham gorengan atau apa. Emang gorengan, masa gorengan tuh kebanyakan ya newbie masuk dijebak cuy. Nggak ada bantuin mereka, nggak ada nolong mereka, karena gua pernah di posisi sana cuy. Oke, ini gue buat konten seperti ini, gue balas dendam cuy. Karena kenapa? Gue dulu juga korban cuy, korban penipuan grup cuy. Oke, kita lanjut dulu ya, fucker. Nggak ada bisa ngontrol gue cuy ya. Lanjut. Diversifikasi, tidak hanya developer murni. Ada recurring income yang membantu saat siklus properti melemah. Neraca sehat, debt to equity cuma 0,33 kali sih. Jadi bener-bener murah banget. Dia punya utang tuh kecil banget guys. Ya, per hari ini kita cek. Hari ini tanggal 22 bulan 6 2026 ya. Per hari ini dia punya utang udah naik sih 38 kuartal 1 ya udah 0,38 sih. Berarti sekitar 38% lah kita ngomong ya. Ya masih relatif rendah lah kita ngomong lah ya. PBV dia udah turun jadi 0,6 kali. Oke, PI-nya 14 kali. Dia bagi dividen 2%. Oke, dia barusan bagi kemarin. Terus laba dia 62 miliar ya. Dari sales, boleh dibilang dia masih oke lah. Ya, bukannya wow banget sih menurut gua sih. Tapi kita lihat dari land bank sih biasa sih untuk valuasi dia. Ya, lanjut. Ini keunggulan dia sih memang sih. Medline itu udah gede banget. Udah brand yang sangat kuat lah kita ngomong Medline itu. Bagus sih, gua juga suka sih tempat dia Medline. Resiko utama ya, ini dari properti ya, siklus properti. Permintaan properti sangat dipengaruhi suku bunga. Nah, suku bunga kita lagi naik terus nih, jadi susah nih. Daya beli, nah ekonomi kita masih belum stabil. Pertumbuhan ekonomi masih belum stabil. Ini tiga belum stabil semua. Jadi kalau kalian nanya gue kenapa properti belum rally, udah ini 3 poin aja. Lu tanya sama diri lu sendiri cuy. Lu mesti bener-bener ada inisiatif tuh cari tahu. Jangan dengerin influencer. Termasuk jangan dengerin gue juga. Bisa jadi gue keliru, lu cari tahu sendiri. Ya, karena gini, lu mau jadi orang kaya, lu mau berhasil, itu uang lu. Aneh banget nanya orang cuy, ya nikmati lu sendiri. Ya kecuali kalau ketemu gua mau bagi-bagi gua lah bro. Gua kemarin berprofit nih, gua transfer kasih lu ya. Berapa? Segini, nah gua transfer kasih lu. Lain cerita cuy. Atau mungkin lu nampak udah di luar nih, bang, gua udah berhasil bang. Yuk pergi makan dulu. Lain cerita cuy. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada ya kan, yang untung kan lu sendiri bro, bukan gua. Ya, oke. Margin tertekan, kenaikan biaya konstruksi dapat mengurangi profitabilitas. Value trap, PBV murah tidak otomatis berarti saham murah. Nah ini gue bilang sih masalah value trap. Orang-orang pada, lo tau nggak sih, miskontrasepsi soal masalah kontrasepsi, alat kontrasepsi pula. Fuck man. Mispersepsi kontrasepsi, fuck man. Jadi mispersepsi soal masalah value trap ya. Value trap ini sebenarnya gimana sih? Value trap itu gini loh, lu mesti ngitung valuasi dulu. Nggak selama perusahaannya undervalue, undervalue itu undervalue, lu mesti hitung valuasi dulu, bisa kita ngitung-ngitung gitu loh. Cara seperti itu deteksinya gitu. Ya lu mesti ngitung, nggak bisa ngitung, lu nggak boleh langsung baca, oh PBV murah nih 0, sekian kali, bacot bro, nggak kayak gitulah. Bullshit itu, nggak kayak gitu juga cuy ya. Oke, jika ROE rendah terlalu lama, diskon dapat bertahan bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Jadi properti memang masih lama banget. Lu mesti ngerti siklusnya bagaimana. Oke, lanjut dulu ya.
Katalis 3-5 tahun nih ya, penurunan suku bunga, pemulihan sektor properti nasional, monetisasi land bank, pertumbuhan recurring income, peningkatan ROE menuju 2 digit, marketing sales ya di atas 2 triliun secara konsisten. Ya dari sini sih kalau menurut gua sih kayak gue bilang, mungkin dia katalis 3-5 tahun masih ini dulu deh, kecuali memang kita ada sepak terjang yang sangat luar biasa ke depannya. Ya tiba-tiba mungkin ada penyesuaian yang sangat wow sekali, tiba-tiba investor asing pada masuk ke dalam sini semua, terus tiba-tiba bangun banyak pabrik, mungkin kita GDP kita mungkin naik ya. Terus kan kalau nggak salah ada data dari MSCI keluar soal masalah kita punya emerging market sama frontier market sama Vietnam itu cuma beda 0,5% doang cuy. Berarti kita bentar lagi mau disalip sama Vietnam ini. Terus keluar berita lagi, kalau nggak salah gue baca ada 2 perusahaan otomotif dari Jepang gede itu mau tutup kan, mau relokasi di Vietnam, lu bayangin aja cuy. Berarti kan memang ini kita lagi banyak tekanan sana sini cuy, ya baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi biarkan mereka cari solusinya, ya kita fokus cari peluang di sini. Oke, karena itu bukan urusan kalian. Oke, biarkan negara berbenah dulu. Ya, biarkan mereka kerja dengan santai. Oke, dengan tenang, biarkan mereka kerja dulu. Yang penting kita jadi investor, kita cari peluang. Nah, ini peluangnya masih lama banget guys. Oke, itu tekanan-tekanan juga itu. Jadi nggak bakal bisa cepet rally nih. Kalau banyak PHK, siapa mau beli rumah guys? Nggak bisa. Oke, jadi teman-teman harus belajar ya. Mikir ya, lebih jauh ya. Jadi katalis 3-5 tahun, gue masih berekspektasi mereka itu properti masih belum bisa rally juga. Gue udah pernah jauh-jauh hari gue ngomong juga, masih belum. Oke, masih lama cuy. Kesimpulannya, apakah MTL murah? Secara aset iya sih ya. Secara laba cukup murah. Secara kualitas bisnis baik, tapi bukan eksepsional. Kategori bukan saham compounder kelas dunia. Bukan pula value trap yang jelas. Posisinya berada di area moderate value atau value yang margin of safety-nya masih menarik lah, kita ngomong lah. Bagi investor value investing, pertanyaannya bukan utama apakah BBV 0,7 murah. Tetapi apakah manajemen mampu menekan ROE dari 7% menjadi 10-12% dalam beberapa tahun ke depan. Karena jika ROE tidak naik, diskon valuasi bisa bertahan lama. Jika ROE berhasil naik, market mungkin angka mulai menutup diskon tersebut. Jadi yang kalian mesti pikirkan itu bukan masalah berapa lama dia nggak rally, tapi berapa lama perusahaan bisa mengembalikan dia punya laba ke yang sebenarnya gitu loh, yang bisa gede gitu, berapa lama lagi apa gimana gitu. Jadi karena kita ngomong kalau memang properti rally atau kalau dia nggak rally berarti ada masalah di manajemen. Nah kalian bisa lihat seperti itu. Oke, bisa seperti itu juga, atau mungkin beda segmen, mungkin pergudangan, mungkin tanah kapling, beda lagi ya. Oke guys, jadi seperti itu aja ya cara pembahasan kita untuk MTLA ya, semoga bermanfaat. Disclaimer on selalu ya, nggak ajakan muncul mobil suatu saham ya. Untung rugi kalian tanggung sendiri, jadi kalian belajar lebih banyak lagi. Oke, gue coba bantuin kalian sebagai teman kalian ya. Oke, sampai jumpa semuanya, see you, take care, dan bye-bye.